Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yusrahu ala kulli umrin waladin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Buat awal langkah yang pertama, setinggi puja sedalam syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Dia telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia. Selawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita kirimkan ke ruh junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merelakan doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adapun ceramah singkat saya yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Makna secara istilah orang tua adalah tak lain dari ayah dan ibu kita yang telah melahirkan kita. Akan tetapi ayah dan orang tua kita yang membesarkan kita adalah ayah dan ibu. Tetapi ada juga seorang kakek dan nenek mengasuh seorang anak karena kedua orang anak tersebut telah meninggal dunia, maka orang tua anak tersebut adalah kakek dan nenek. Seorang suami, pasangan suami istri yang telah membesarkan seorang anak yatim piatu, maka anak yatim tersebut berhak untuk berbakti kepada pasangan suami istri tersebut. Secara khusus, makna dari orang tua adalah seseorang yang berjasa dalam hidup. Adapun makna orang tua secara khusus yaitu orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, orang-orang yang berada di lingkungan kita seperti karib kerabat kita. Maka kita sebagai seorang anak berhak untuk berbakti kepada mereka, karena mereka telah berkorban demi kita, mereka telah menyayangi kita, bahkan mereka merelakan segalanya atas untuk kita. Maka kita seorang anak wajib untuk berbakti dan menyayangi mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, Quran surah Al-Isra ayat 23 dan sampai 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara aw lahuma fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma qawlan karima wa hafiz junuhuma warhamhuma qala warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, dan hendaklah kamu jangan menyembah selain Dia, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, dan selama orang tuamu bersamamu dalam keadaan lanjut, maka hendaklah kamu berbuat baik kepadanya dan berkata mulia. Dan janganlah kamu sekali-kali mengatakan kepada kedua orang tuamu, dan berbuat baiklah kepada mereka. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidikku di waktu kecil. Jadi kita sebagai seorang anak wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan lebih ironisnya lagi, ketika seorang anak setelah berkeluarga, telah bersama istri dan anak-anaknya, dia rela akan tanggung jawabnya kepada anaknya, kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Di sini kita diajarkan bahwasanya kita berhak untuk memenuhi kebutuhan kedua orang tua kita. Apa saja kebutuhan orang tua tersebut, yaitu seperti pangan, pokok, serta papan yang harus kita berikan kepada mereka. Selama kedua orang kita masih hidup, maka kita diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan sebagai seorang anak yang sudah berkeluarga, maka
kedua orang tuanya berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari seorang anak, dan anak tersebut harus adil dalam membagi waktunya untuk keluarganya dan kedua orang tuanya. Bukankah kita telah diajarkan dengan menghormati orang tua telah ditanamkan pada diri kita masing-masing sejak dari kecil? Bukankah di sekolah kita diajarkan untuk berbakti kepada kedua orang tua? Di pengajian diajarkan berbakti pada kedua orang tua. Tanyakan pada diri masing-masing. Seberapa seringkah kamu mencium kening kedua orang tua kamu? Seberapa seringkah kamu menyematkan setiap bait doamu untuk kedua orang tua kamu? Seberapa seringkah kamu memotret kedua orang tuamu ketika kedua orang tuamu terleleh untuk memenuhi kebutuhan kita? Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu, dan jagalah dirinya dari perbuatan zina, niscaya istri-istrimu akan terhindar dari zina. Maka dari itu, marilah kita semua waktu ini sebaik mungkin selagi kedua orang tua kita masih hidup. Kita pergunakanlah waktu yang singkat ini untuk berbakti dan menyayangi kedua orang tua kita. Sekian dari ceramah singkat saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.